Oke, jadi kawan-kawan di PTPI mengharapkan saya untuk memberikan share sedikit tentang aplikasi teknologi 4.0 untuk rumah sakit di era kebiasaan baru, karena memang ini salah satu bidang penelitian yang ada di tempat saya. Ya, jadi ada 6 pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada sore kali ini. Saya akan coba kenalkan lagi apa itu teknologi 4.0 supaya definisi ini clear untuk setiap orang. Kemudian yang kedua adalah saya akan memberikan sedikit gambaran tentang rumah sakit di era kebiasaan lama dan era kebiasaan baru, tapi tentunya terkait dengan teknologi IT. Kemudian bagaimana teknologi 4.0 itu diaplikasikan di rumah sakit, jadi tentang apa ini. Kemudian strategi mengimplementasikannya ya di rumah sakit. Tentunya ada roadmap dan seterusnya, apakah sekarang atau nanti. Nah, itu akan kita lihat. Kemudian pengelolaan risiko, tentunya berisiko ya. Mungkin nanti orang jadi bekerja, mungkin nanti ada radio-radio terganggu dan seterusnya. Nah, ini bagaimana mengelola risikonya. Nah, selanjutnya tentunya sebagai perkumpulan teknik rumah sakit tidak berhenti di sini ya. Jadi kami akan mengawal terus-menerus. Sepanjang kepemimpinan saya akan mencoba untuk bagaimana ini betul-betul kemudian bisa diimplementasikan di Indonesia. Jadi itu adalah PR-nya kemudian. Saya rasa untuk teknologi 4.0 sudah tidak asing. Siapa sih yang nggak punya handphone sekarang ini? Mungkin dari peserta ini. Jadi baik yang menonton lewat Zoom ataupun kami juga membuka pakai streaming di YouTube ya. Jadi saya nggak tahu berapa orang yang tidak mempunyai handphone. Dan sekarang kalau kita lihat, maaf, ini bukan tujuan promosi, misalnya memang ada yang handphonenya kurang dari 300.000 sekarang ini bisa internet. Kemudian ini pun untuk kesehatan yang bisa mengukur heart rate, blood pressure, sleep monitor, dan seterusnya, ini pun kurang dari 50.000. Kalau saya lihat kemarin malam saya masih melihatnya ini. Kemudian teknologi yang lain yaitu misalnya di sini ada menggunakan P-Wave, ya, salah satunya. Ini adalah teknologi 4.0. Ya. Jadi sudah tidak asing sebetulnya di kita. Tapi kita perlu memahami apa itu teknologi 4.0. Teknologi seperti yang kita paham adalah metode atau sarana yang diperlukan oleh manusia ya, untuk mencapai tujuan tentunya dalam era revolusi industri keempat. Jadi perlu clear di sini beda antara industri 3.0 dengan 4.0. Jadi kalau 4.0 itu namanya cyber physical system atau dalam bahasa Indonesia sistem fisik maya. Jadi nanti rumah sakit itu ada dua, satu adalah sistem fisik nyata, yang kedua adalah sistem fisik maya. Nanti saya jelaskan kemudian. Kemudian untuk industri poin 3 sebetulnya digitalisasi, otomatisasi, komputerisasi itu sudah dimulai pada industri 3.0. Nah, harusnya itu sudah kita tinggalkan dan kita beralih ke industri 4.0. Perumpamaannya seperti ini. Jadi kalau teknologi sebelumnya ini kayak saya anggap ya gelas. Kemudian ini maaf juga ini tidak untuk promosi. Kalau kita isi informasi, maka gelas ini tidak tahu penuh atau tidak ya, pokoknya diisi. Dan gelas ini kalau kita senggol ya jatuh terpecah. Dan ini kalau diminum ya memabukkan begitu. Nah, kalau teknologi 4.0 yang paling istilahnya cacing. Jadi cacing ini memiliki indera untuk mendapatkan informasi ya. Kalau ada orang datang, dia bisa lari kabur untuk menyelamatkan diri. Dia tidak menyerahkan dirinya, diinjek aja kayak gelas, ada orang datang ya terinjek pecah gitu. Kalau cacing kan tidak, dia menyelamatkan diri. Nah, jadi dia tahu lapar atau tidak. Nah, kemudian juga berguna bagi kesuburan tanah. Inilah bedanya antara teknologi 4.0 dengan 3.0. Jadi yang saya tekankan di sini adalah kemampuan ataupun untuk men-sense ataupun membaca kondisi di lingkungan sekitar dan juga kemampuan untuk mengolah informasi serta kemampuan untuk beraksi. Nah, kalau gelas tadi ya nggak bisa men-sense, ya nggak bisa mengolah data, memang berguna, kemudian ya tidak bisa mengambil aksi. Nah, itu adalah teknologi sebelumnya. Gambarannya seperti itu. Kemudian teknologi poin kosong kita ingat ada PACS, PEX, ada EMR, ada sistem informasi manajemen rumah sakit, itu adalah contoh-contoh teknologi 3.0 ya. Jadi mereka ini tentunya tidak ada indera, tidak ada otak dan tidak beraksi. Terutama untuk yang low end. Mungkin yang high end sudah ditambahkan dengan sensor dan seterusnya. Jadi mungkin SIM RS++, EMR++, PACS++. Nah, itu menjadi 4.0 akhirnya. Kemudian kalau cyber physical system, tadi sistem fisik maya, contohnya di sini sistem terpadu pintar untuk manajemen pasien, sistem terpadu pintar untuk manajemen rumah sakit. Kemudian kalau kita lihat ini saat COVID, ya
robot nurse ataupun robot perawat di Italia membantu dokter dalam merawat pasien COVID-19. Nah, di sini kan ya karena risikonya tinggi tentunya dan keterbatasan SDM maka robot dikerahkan. Kemudian ini misalnya di India ada robot yang tugasnya untuk membersihkan ya mungkin kamar-kamar kotor yang di public area misalnya yang mungkin orang sudah nggak tahan lagi, ya serahkan pada robot untuk mengurusinya. Kemudian teknologi yang lain misalnya di sini augmented reality. Ini adalah sistem fisik maya. Jadi tadi kuncinya ada 3 grup dalam teknologi ini, yaitu grup sebagai penerima informasi atau pengumpul informasi, baik itu dari lingkungan, dari energi, dari peralatan, kemudian transmitnya ataupun transfernya ke tempat lain, jadi melalui Internet of Things. Tadi mungkin Pak Denny sudah menyebutkan LoRa, Wi-Fi, Bluetooth dan seterusnya. Kemudian ya juga memiliki blockchain di sini dalam upaya juga untuk menghubungkan dari pengguna utama dan juga penyedia utama. Kemudian teknologi ini diproses baik itu di cloud, kemudian menggunakan artificial intelligence, kemudian tentunya di teknologi 4.0 ini strongnya dari cyber security, dan selalu kita bicara tentang big data karena data kita ini semakin besar dan memang ada pengolahan big data. Nah, kemudian divisualisasikan melalui robotik, augmented reality, mobile apps dan seterusnya. Inilah teknologi 4.0. Nah, kalau kita lihat sensornya, smart sensor ini sudah sangat murah ya. Bahkan sudah hampir nggak ada harganya, misalnya QR code. Ya, saya bilang hampir nol karena mungkin masih perlu kertas untuk ngeprint. RFID tag sekarang harganya sudah Rp300 juga. Dan bisa jarak 10 meter. Wi-Fi location tracker sudah kurang dari 50.000. BLE temperature and humidity sensor sudah campur semua pun hanya kurang dari 20.000. Kemudian ada LoRa smart tracker gabungan antara 5 parameter yang ada misalnya itu pun sudah murah. Jadi artinya teknologi ini sudah memungkinkan gitu untuk dimiliki. Harganya memang murah. Nah, ini kalau kemudian kita hubungkan ke air, ke gas, ke listrik, ke ruangan, ke data medis, ke aset, ke pasien, ke profesional, drug, ke keuangan, ke ambulan, jadilah yang kita sebut sebagai virtual hospital. Ya. Nanti kelihatan di sini nanti saya akan berikan demo. Mudah-mudahan staff saya ada di sini aktif nanti saya minta 90 detik nanti untuk mendemokan ini. Kemudian yang kedua adalah teknologi blockchain ya. Jadi bagaimana pasien di rumah sakit misalnya diberikan card ini kemudian dari satu tempat ke tempat lain terdeteksi, kemudian beberapa yang diberikan oleh dokter, preskripsi misalnya bisa dimasukkan ke sini, berapa perkembangannya, lokasinya, alarmnya, semuanya ada dalam pasien card ini. Jadi ini misalnya kami kembangkan yang menggunakan Wi-Fi, jadi bisa dipencet ini AB, ada displaynya, ada QR code-nya. Jadi ini adalah salah satu saya sebut sebagai IoT Smart Card, jadi kartu pintar misalnya. Ini juga menggunakan konsep medical chain atau blockchain tadi. Dari sisi keamanan ini yang menjadi yang menakutkan sebetulnya. Apakah sudah siap? Sebetulnya kalau kita aplikasikan ataupun pendesainnya ataupun pengembangnya mengimplementasikan HIPAA, ya di situ ada rule-rule security yang perlu diimplementasikan untuk menjaga keselamatan data pasien misalnya dan keamanan data pasien. Kemudian kalau juga mengimplementasikan ISO 27000 misalnya, ya tentunya berkaitan dengan akses kontrol, enskripsinya, monitoringnya, komunikasi keamanannya, supply relationship-nya, kemudian risk analysis, kemudian HIPAA compliance, artinya bahwa security itu tidak hanya tergantung pada enskripsinya, tapi juga bagaimana organisasi itu menjaga security terhadap data yang dimiliki. Jadi itu adalah kunci di ISO 27000. Jadi kalau ini diimplementasikan, insya Allah ya teknologi 4.0 ini juga aman. Kemudian artificial intelligence ini banyak digunakan untuk prediksi. Saya rasa sekarang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga sudah memiliki ini karena di beberapa handphone itu sudah di situ bagaimana ketika kita foto, kemudian foto kita menjadi cukup cantik misalnya ataupun cukup tampan ya atau membuat lebih tampan, lebih cantik. Nah, itu adalah salah satu implementasi dari artificial intelligence. Untuk di kesehatan misalnya ada prediksi risiko COVID-19. Kemudian prediksi kegagalan prosedur misalnya dalam rumah sakit. Kemudian juga dynamic clinical pathway. Bagaimana menentukan the next-nya ataupun penanganan mana. Nah, itu juga bisa menggunakan artificial intelligence. Jadi kalau ini semua
kita gabungkan AI ini, kemudian datanya ada dari berbagai bidang atau dari berbagai tempat, dari room, aset, drug, clinical data, pasien, luar biasa ini sebetulnya. Jadi nanti akan terjadi misalnya di sini indeks kepuasan pasien muncul, performance staff muncul, performansi keuangan muncul, resiko rumah sakit muncul, kinerja organisasi muncul, indeks sustainabilitas muncul, kemudian JCI dan CARE score juga muncul secara otomatis, dan ini real time. Artinya menurut saya ya rumah sakit tidak perlu sibuk seminggu sebelumnya, 1 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya sampai nggak tidur untuk menyiapkan dokumen-dokumen ini. Ini kalau ada misalnya teknologi 4.0 ini. Nah, teknologi yang lain yaitu augmented reality ya untuk menggabungkan antara data yang real dengan data yang ada di dunia maya. Kemudian yang terakhir robotik tadi yang saya perlukan. Nah, sebetulnya mengapa teknologi 4.0 ini perlu diimplementasikan sekarang ya. Nah, enabler-nya saya lihat dari enabler-nya ini. Jadi yang pertama adalah harga smart sensor dan IoT ini sudah sangat murah. Tadi saya sudah jelaskan. Hampir gratis. Harga penggunaan internet juga sangat murah. Banyak yang bisa diperoleh secara gratis. Bahkan tadi, Pak Denny tadi juga mengatakan kementerian terus mengupayakan sampai 2022, nanti akhir 2022, semua desa di Indonesia terhubung ke internet. Kemudian, hampir setiap orang, saya nggak tahu, ada nggak di sini yang nggak punya handphone? Mungkin adik-adik yang di sini pun mempunyai juga. Kalau saya tanya mungkin ya Bapak-Bapak, ada 2-3 paling tidak handphone. Kemudian regulasi internasional dan nasional terkait keamanan data, kerahasiaan data, dan e-health juga sudah diimplementasikan. Kemudian, tentunya, rumah sakit juga mungkin masih ada yang belum terhubung ke telekomunikasi, tapi saya rasa sudah lebih dari 90% terhubung ke telekomunikasi. Kemudian artificial intelligence juga sudah digunakan di mana-mana, cloud server dengan security tinggi dan harga terjangkau juga sudah tersedia, jadi mudah didapatkan. Nah, teknologinya ada. Kemudian yang lain adalah pendorong. Kalau kita lihat kenapa perlu diimplementasikan. Yang pertama, kita lihat, ya mungkin saya salah, tapi ini data yang saya dapat, bahwa data penanganan pasien dengan data klaim BPJS ini mungkin tidak sinkron, sehingga diperlukan verifikasi lebih lanjut. Nah, ketidaksinkronan terjadi, sehingga pengeluaran antara rumah sakit dengan bayaran BPJS juga tidak sinkron. Nah, ini adalah karena data tadi. Kemudian, saya juga cukup sedih sebetulnya, melihat banyaknya pasien dari Indonesia yang berobat ke negara tetangga. Mengapa ini pertanyaannya? Silakan dijawab sendiri. Kemudian ketidakpuasan pasien di rumah sakit tertentu karena waktu tunggu terlalu lama. Nah, tadi kebetulan Pak Denny mengatakan 1 hari nunggu. Kemudian bukan tambah sembuh tambah sakit untuk menunggu saja. Nah, lagian lagi rumah sakit juga kurang transparan dalam proses penanganan pasien. Nah, ini juga terjadi ketidakpuasan. Kemudian masih terdapat peralatan medis yang tidak selamat, membahayakan pasien. Dan ini karena lemahnya manajemen aset rumah sakit. Saya nggak tahu berapa persen sekarang ini yang sudah terkalibrasi. Dulu 2015-16 ketika saya survei masih kurang dari 30%. Mudah-mudahan sekarang sudah lebih dari 60%. Kemudian masih sedikit rumah sakit Indonesia yang terakreditasi internasional. Kemudian masih tingginya medical error dan berbagai kecelakaan di rumah sakit yang menyebabkan kematian pasien. Dan ini tentunya tidak hanya di Indonesia. Jarang saya dengar di Indonesia karena mungkin datanya juga saya tidak ada. Cuma secara internasional di Amerika sendiri, ada yang declare beberapa ratus ribu orang meninggal dan menjadi salah satu pembunuh terbesar adalah kasus medical error di rumah sakit. Kemudian teknologi informasi yang ada sekarang, tentunya yang lama, SIM RS, EMR, PACS, ini tidak cukup untuk memecahkan masalah ini karena sifatnya yang masih statis tadi. Inilah kenapa perlu teknologi 4.0. Nah, masalah yang terkait dengan teknologi 4.0 berhubungan data ini sulitnya mengumpulkan data. Ya, kita lihat tadi bahwa ketika akreditasi sibuknya luar biasa. Kemudian yang kedua, datanya juga nggak ada karena untuk meminta orang ngetik itu, misalnya di aset ataupun di SIM RS, saya lihat mungkin blanknya banyak gitu. Kemudian yang kedua, sulitnya mengambil keputusan karena data tidak tersedia dan yang ada juga kurang akurat. Akhirnya data tidak ada, gimana mengambil keputusan? Ya udah seadanya. Karena keputusan juga tidak akurat, maka sulit melaksanakan hasil keputusan atau informasi. Jadi karena hasil keputusan tidak akurat. Jadi artinya ujungnya ini sebetulnya data. Datanya ini nggak ada. Nah, itulah yang ataupun datanya nggak akurat. Ini yang akibatnya orang susah untuk melaksanakan hasil keputusan. Ah, ini betul tidak. Kalau saya laksanakan malah salah misalnya. Mending saya nggak laksanakan. Jadi seperti itu.
Jadi data ini terkait dengan SDM, fasilitas, keuangan, organisasi, macam-macam data yang ada. Inilah masalahnya. Nah, bagaimana teknologi 4.0 dapat membantu menyelesaikan masalah ini? Jadi, tentunya sensor-sensor tadi, dapat melakukan pengambilan data secara real time. Jadi tidak perlu disuruh, tinggal mau setiap detik, mau setiap 10 detik, mau setiap jam, bisa. Ya, disimpan secara terstruktur dan aman, sehingga mudah diakses dan tidak mudah dicuri. Kemudian pengolahan data dengan bantuan kecerdasan buatan, sehingga mempermudah pengambilan keputusan untuk memilih keputusan. Sekarang kita bayangkan dengan jutaan data, gimana dokter rumah sakit, manajer rumah sakit bisa memutuskan tanpa ada bantuan kecerdasan buatan. Jadi ya manusia plus kecerdasan buatan itu jadi luar biasa sebetulnya. Kemudian keputusan atau informasi yang dihasilkan dikomunikasikan secara transparan. Ya tentunya data-data tadi akurat, maka berani. Sekarang ini saya lihat, kenapa tidak diinformasikan? Ya nggak berani. Kenapa nggak berani? Datanya nggak akurat. Kenapa akurat? Datanya nggak ada. Itu adalah masalahnya. Dan tepat sasaran sehingga aktivitas di rumah sakit menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian pekerjaan yang berbahaya dan sangat sulit bagi manusia juga dapat dikerjakan oleh robot. Sehingga rumah sakit dapat mengatasi berbagai permasalahan meskipun itu sulit dan berbahaya. Jarang orang yang mau misalnya ya di tempat yang virusnya sangat tinggi, ya robot nggak ada masalah tentunya. Nah, kemudian saya berpindah ke kondisi rumah sakit di era kebiasaan baru, lama dan baru. Jadi saya lihat dari sini, ketika kebiasaan lama kita paham infection hazard, tetapi tidak begitu diperhatikan. Sementara sekarang ini dengan COVID, infection hazard ini sangat diperhatikan. Protokol kesehatan pun dibuat sederhana mungkin. Nah, sekarang ini dibuat untuk dilaksanakan, kalau tidak ya jadi sakit. Jadi untuk menjaga keselamatan pasien, staf, dan lingkungan. Implementasi. Mungkin ada protokol, tapi kok saya lihat juga itu nggak diisi, kemudian nggak dilaksanakan, tidak dilaksanakan secara tegas. Nah, sekarang sepertinya lebih tegas. Kemudian monitoring dan kontrol juga tidak dilakukan secara terencana. Ada, tapi tidak terencana, tidak di-enforce. Nah, di kebiasaan baru ini kalau tidak ya sakit lagi, meninggal. Ya akhirnya dilaksanakan. Komunikasi dulu banyak rapat secara fisik, nah sekarang ini rapat secara virtual. Proteksi diri tidak begitu diperhatikan. Saya jarang dulu melihat rumah sakit ada orang yang menggunakan PPE, masker, terutama kecuali di ruang operasi atau di ruang-ruang tertentu. Cuman kalau sekarang kita lihat luar biasa mereka memproteksi dirinya. Kemudian kebersihan, hygiene juga seadanya, ya. Kemudian nah sekarang ini siapa yang memang tidak setiap hari menyentuh disinfektan dan sanitasi? Di rumah sakit, boleh mengangkat jarinya. Kemudian ruangan, tata udara. Dulu juga tidak begitu diperhatikan. Dulu AC ya sudah split aircon. Nah sekarang coba sendiri kalau mau split aircon, mungkin nanti akhirnya juga bisa terkena virus yang menular misalnya. Kemudian informasi, jadi informasi kondisi pasien juga tidak perlu diperhatikan oleh manajemen rumah sakit. Sekarang diperhatikan, di mana nih orang yang ada COVID? Kalau tidak, nanti nularin yang lain. Nah, ini adalah kebiasaan-kebiasaan baru yang ada di rumah sakit. Nah, jadi kebiasaan lama tadi, baik itu kondisi, lokasi, protokol, aturan kegiatan, ini tidak harus diinformasikan, tidak dimonitor, tidak dievaluasi, dan tidak diambil tindakan secara terpadu saat itu. Sekarang, mungkin harus diinfokan, harus dimonitor, harus dievaluasi, diambil tindakan secara terpadu. Ini adalah bedanya. Tapi kita lihat, suasana rumah sakit dulu santai dan tekanan rendah. Sekarang saya nggak tahu suasananya. Tekanan tinggi dan serius tentunya dalam masa COVID ini. Tapi dulu akibatnya mungkin produktivitas rendah, keselamatan rendah, penyalahgunaan tinggi, efisiensi rendah, tapi staf nyaman. Nah sekarang produktivitas tinggi memang mungkin, keselamatan juga tinggi, penyalahgunaan rendah, efisiensi tinggi, tapi staf stres. Itu mungkin. Dampaknya dua-duanya sama menurut saya, dua-duanya kolaps. Jadi rumah sakit rugi terus atau banyak komplain kalau yang lama. Yang baru rumah sakit kolaps dan juga banyak komplain. Nah, pilihan yang mana ini? Silahkan. Tapi sebetulnya kan kalau kita lihat bahwa peraturan dan protokol itu sudah ada. Sosialisasi sudah dilaksanakan secara intensif dan masif di mana-mana. Berkaitan dengan kebiasaan baru ini. Anggaran juga sudah disediakan. Bahkan Pak Jokowi ini gregetan ini pada tanggal berapa ini? 3 Agustus. Anggaran corona baru terpakai 20% dari 695 triliun. Ini kemana ini? Kenapa nggak gerak? Ya tentunya jawabannya yang tadi. Data nggak ada. Jadi ini masih kecil sekali kata Pak Jokowi. 4.0 juga, nah sekarang kita tinggal mau atau tidak. Tentunya mau atau tidak karena ada resiko yang perlu dikelola. Masih banyak yang ini mau
karena ada risiko-risiko yang menakutkan tentunya ya, saya nggak sebutkan di sini. Nah, oke, tentunya tadi kalau kondisi seperti itu gimana nih teknologi 4.0? Oke, bisa dikondisikan. Nah, di 4.0 asalnya di lokasi Smart RS, mengumpulkan data, kemudian staff pun kita trainnya terpadu dalam tadi Smart RS, kemudian ruangan pun kita beri sensor terpadu dalam Smart RS, ada sensor Almed terpadu dalam Smart RS, kemudian pergerakan kita monitor, data terproteksi dengan keamanan tinggi, dikumpulkan secara otomatis, diolah dengan AI, biayanya mungkin biaya bermanfaat ini saya bilang, bukan biaya ya. Mungkin biayanya tinggi, tetapi manfaatnya jauh lebih tinggi. Karena itulah biaya bermanfaat jadi rendah. Nah, kemudian suasana rumah sakit tentunya menurut saya ini aman, nyaman, dan selamat. Karena tekanannya nanti diambil oleh Smart RS, oleh robot. Nah, akibatnya produktivitas tinggi, keselamatan tinggi, penyalahgunaan rendah, efisien tinggi, dan staf juga nyaman gitu. Ya, memang perlu modal. Nah, itulah saya harapkan para direktur rumah sakit, manajer rumah sakit, pemilik rumah sakit, mulai untuk melihat hal ini. Karena ini akan menguntungkan rumah sakit dan memberikan kepuasan pelanggan. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan kebiasaan lama ya, ini adalah harapannya. Kalau kita lihat sendiri di saat virus COVID-19 ini, jadi teknologi ini digunakan untuk memantau kesehatan pasien, memantau ruangan di rumah sakit secara online, memantau lokasi pasien, memantau lokasi staf, terutama untuk memberikan notifikasi ya, dan untuk memberi keselamatan yang tinggi kepada mereka, bukan untuk tracking, bukan untuk masalah kerahasiaan data. Data bisa dirahasiakan tentunya dengan cara password ID ataupun nama-nama yang lain misalnya. Kemudian pemantauan aset dan Almed ataupun alat medis rumah sakit secara online, notifikasi melalui mobile ketika beberapa orang berkumpul yang berdekatan. Kemudian penggunaan robot untuk disinfeksi, bertemu dengan pasien, penggunaan media online untuk meeting dan work from home. Nah, ini adalah kalau kita lihat teknologi 4.0 aplikasinya sudah cukup banyak. Jadi saya lanjutkan. Jadi aplikasi teknologi 4.0 di rumah sakit ini tadi Pak Hendi sudah membicarakan juga bahwa ini sesuai dengan arah PTPI ataupun visi PTPI, yaitu PTPI ingin mewujudkan rumah sakit di Indonesia yang smart. Jadi smart ini selamat, kemudian bermutu ini saya masih tanda petik dulu, kemudian yang penting adalah bermanfaat, aman, bereka baru, dan terjangkau atau smart hospital. Disitulah nanti pasien memperoleh pelayanan yang smart, petugas medis memperoleh kekuasaan dalam bekerja, rumah sakit dapat melayani pasien dan jadi tempat kerja para petugas secara berkelanjutan. Kementerian Kesehatan pun memperoleh informasi yang akurat dari Fasiankes. Jadi dalam upaya penganggaran dan perumusan kebijakan. Jadi ini memungkinkan. Nah, mengapa ini perlu diimplementasikan? Saya hanya mengulang saja ini. Jadi keuangan misalnya, kalau tidak ini rumah sakit mengalami kerugian, tidak efisiensi dalam penggunaan anggaran, kebocoran, dan korupsi. Kemudian yang kedua, pasien. Kesalahan diagnosis terjadi, kesalahan penanganan, pembayaran terlalu tinggi, terlalu lama di rumah sakit, keselamatan pasien rendah, fasilitas. Jika tidak tahu di mana ini, USG saya di mana, atau timbangan tadi di mana, berapa tempat tidur yang kosong misalnya. Ini susah sekarang ini. Kalau dengan teknologi 4.0 langsung dilihat di situ, oh ada 60 dari 70 yang sudah terisi, jadi 10 masih kosong misalnya. Nah, ini adalah fasilitas. Kemudian staff juga tekanannya tidak tinggi, kemudian waktu itu tidak produktif, kemudian pendapatan kurang, tidak fair, karir tidak jelas. Nah, ini juga berusaha untuk diatasi. Pasien, keluarganya pun mendapatkan informasi yang akurat tentang kondisi pasien. Kemenkes yang tadinya kesulitan data, sekarang mungkin lebih mudah untuk mendapatkan data. Jadi ini adalah kenapa perlu diimplementasikan. Nah, kenapa yang dulu tidak? Tidak bisa ini mengatasi. Ya karena yang dulu itu adalah statik, tidak adaptif, terlalu umum kadang, kaku, tidak sesuai dengan kebutuhan rumah sakit tertentu. Kemudian kadang staf berbicara pada saya, dengan adanya IT ini nambah kerjaan. Ya, harusnya saya bisa menangani pasien, tapi harus ngetik yang malah error dan sebagainya. Ini memperlambat kerja saya. Mending saya nggak pakai gitu. Nah, itu adalah tambahan kerja. Kemudian terlalu banyak data, bingung, memperlambat kerja. Keamanan data juga dijamin ini gimana nanti kalau dicuri, kalau di-copy, dan seterusnya. Verifikasi juga sudah dilakukan. Nah, sudah seperti ini, gimana nanti verifikasi? Bahkan verifikasi tanda tangan digital misalnya. Ini gimana kalau sudah jadi? Tapi dengan ada 4.0, tentunya bisa diverifikasi secara online. Kemudian susah untuk diintegrasikan
Ini ada dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C kok lain semua, tidak bisa diintegrasikan jadi bingung terpisah-pisah. Kemudian data juga tidak lengkap, tidak sesuai protokol rumah sakit. Bahkan rumah sakit adalah kalau masih seperti itu pakai hard copy aja. Jadi hard copy masih diperlukan. Yang lain cara manual lebih mudah ataupun tidak user friendly. Jadi cenderung staff menggunakan cara yang manual yang lebih cepat tentunya. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa diatasi. Kemudian ya jadi mungkin terima kasih Pak Beni sudah memberikan juga idenya ataupun informasi kepada saya bahwa McKinsey ternyata sudah merumuskan ini beberapa tahun yang lalu bahwa inilah the future healthcare. Cuman saya coret ini. Inilah today healthcare seharusnya, bukan the future lagi. Jadi rumah sakit harus menjadi hospitality, bukan hospital lagi. Ya. Jadi kalau kita lihat, bagaimana konsep ini kaitannya dengan master plan ya. Nanti yang ingin merancang master plan rumah sakit, tolong ini lihat kembali. Jadi tentunya ini ada cloud, kemudian tentunya di sini ada rumah pasien. Jadi ketika mendaftar ke rumah sakit, bolehlah menggunakan mobile apps, tidak perlu datang ke rumah sakit. Di sini sudah di-download, kemudian klik di sini. Jadi sebelum ke rumah sakit sudah tahu pasiennya. Nah, ini diantarkan ke cloud, kemudian misalnya rumahnya di sini nampak. Di sini ada merah kecil ini, nampak. Oh, pasiennya di sini sudah registrasi. Dia ada batuk. Kemudian dokter akan menghubungi gimana? Sakitnya seperti apa? Di sebelah mana dan seterusnya. Jadi kalau tidak diperlukan ya sudah. Nanti diantar obat, tinggal ngeklik di sini. Tadi ada Halodoc dan seterusnya. Digital farmasi. Di sinilah disampaikan obatnya, tidak perlu ke rumah sakit. Tapi kalau kemudian perlu, ya sudah ke rumah sakit. Tapi dalam hal ini diagnostic center saja. Harapannya ke depan rumah sakit itu fokuslah pada ICU, cath lab, OT, radioterapi yang sifatnya ya critical ya. Jadi intensive care, emergency yang susah kalau emergency sederhana mungkin bisa di tempat lainnya. Jadi ini adalah rumah sakit ke depan. Di sini ada diagnostic center, cek darah, imaging, DNA analisis itu terpisah sehingga dia pun menjadi optimal, tidak selalu tergantung pada satu rumah sakit tapi bisa juga digunakan di rumah sakit yang lain. Kemudian kalau yang mau stay very long ataupun yang mau rehabilitasi, ya sudah mending di hotel aja karena harga menginap di hotel dengan di resort sama saja. Jadi di sini karena kadang kalau di rumah sakit itu menginap di situ kalau saya malah tambah sakit gitu. Kalau saya mending kayak nginep di resort. Jadi jadi tambah sehat gitu. Nah, itu adalah mungkin bedanya. Nah, meskipun demikian, 3 fasilitas ini bisa disatukan dalam satu kompleks misalnya. Tapi di manajemen secara terpisah dan semuanya dihubungkan ke cloud. Saya rasa inilah konsep rumah sakit ke depan atau mungkin konsep rumah sakit saat ini, today healthcare ya, bukan the future healthcare lagi. Nah, kemudian setelah selesai sakit, kemudian ketika mau mesen obat, nggak usah lagi ke farmasi, klik aja online di situ, kemudian pulang ke rumah, sebelum ke rumah obatnya sudah diantar oleh media ataupun ya kendaraan ataupun ya sarana-sarana online, mobil online seperti itu ya. Kemudian pembayarannya pun gunakan aja yang online. Inilah aplikasi teknologi 4.0 di rumah sakit di masa depan. Gimana nih bisa terjadi? Nah, tentunya ada alat ditempel, ataupun sensor ditempel, kemudian di ruangan, di tempat tidur, kemudian di alat, kemudian di para medis, dan seterusnya. Nah, ini terhubung ke cloud, melalui cyber security, di situ ada cloud computing, ada artificial intelligence. Nah, kemudian nanti di sini ditampilkan, misalnya ini rifle to bed, misalnya ada rifle to vision berapa menit, rifle nurse discharge-nya berapa menit, dan seterusnya. Jadi informasi-informasi ini kita bisa dapatkan ya secara real time. Nah, ini adalah polanya. Jadi kita taruh sensor mulai dari air, listrik, room, keseluruhannya sehingga menjadi virtual hospital tadi. Nah, ini adalah tadi saya sudah terangkan. Jadi aplikasinya misalnya untuk smart patient management system. Mulai dari booking ambulan, online registrasi, booking dokter. Bahkan sekarang ini kalau di rumah sakit saya nggak tahu ya, apakah susah nggak mencari tempat parkir? Kenapa nggak di book dulu dari rumah? Di-book dari rumah, dan tapi ya sudah mulai bayar. Di saat ini ketika sampai situ ya sudah sudah tersedia misalnya. Kemudian on-site registration ataupun kemudian screening, booking room, diagnosis, in ward monitoring, in ICU, in OT, in rehab, kemudian order drug, kemudian payment management, sampai bayar ke BPJS-nya, kemudian kalau manajemen kematian, pulang ke rumah ada home monitoring atau telemedicine yang tadi sudah ada ya telemedicine tadi
oke temenin tadi ya, kata oke Kemenkes, kemudian EHR, kemudian klinik manajemen. Nah, kemudian family juga bisa melihat, staff, nurse atau perawat dan dokter juga bisa melihat, rumah sakit juga melihat, company insurance juga bisa melihat, MOS juga oke bisa melihat, atau Kementerian Kesehatan juga bisa melihat. Jadi ini oke sebetulnya oke luar biasa aplikasinya, tinggal mau atau tidak. Nah ini adalah oke aplikasinya ya ataupun oke sistemnya. Tentunya tadi ada sensor, IoT, blockchain, kemudian ada oke ya dihubungkan menggunakan cyber security ke big data center. Kalau kurang tambahkan cloud. Oke, ada di situ ada misalnya artificial intelligence, kemudian masuk ke oke interaktif media. Apakah itu bentuknya dalam bentuk game ataukah dalam bentuk oke mobile apps dan robotik misalnya. Yang lain misalnya apa? Smart Hospital Asset Management System. Jadi mulai dari asset planning, procurement, commissioning, kemudian electronic asset record, registrasi, deregistrasi, booking, relokasi, monitoring aset, maintenance, dan oke seterusnya. Jadi ini juga dalam rangka meningkatkan keselamatan oke pasien, operator, dan juga lingkungan misalnya. Nah, caranya juga sama, di tag. Artinya di sini infrastrukturnya sama saja ya. Tadi ada sensor dipasang di mana-mana, kemudian ada server, kemudian oke ada oke visualisatornya. Nah, ini saja sebetulnya konsepnya. Ini saya ambil contoh ini. Aplikasi teknologi 4.0 oke di rumah sakit, ini sebuah rumah sakit oke di sebuah daerah terpencil di India ya. Kalau kita lihat juga ya kita lihat rumah sakit seperti ini aja oke bisa begitu. Nah, ini ketika Covid oke fase 1 dengan fase 2 oke mereka merubah yang tadinya oke ini jadi ruang isolasi, fase 1 ketika masih sedikit Covid-nya, fase 2 membesar oke seperti ini. Kemudian ruangannya oke di sini adalah oke misalnya yang ICU ya. Kemudian yang ini yang oke memang confirm ada COVID ya. Kemudian ini adalah oke pola perjalanan pasiennya misalnya. Kemudian kalau kita lihat tinggal oke teks saja di sini. Oke pasiennya menggunakan oke teks seperti ini, menggunakan kalung, kemudian di temboknya ada teks juga. Jadi ini hanya visualisasi saja, kemudian di tempat tidur juga ada teks dan seterusnya. Kemudian oke ada indikatornya. Jadi tag-nya ini oke kalau di teknologi yang kami ada, oke ada tag, kemudian warna nyala, biru sampai dengan oke coklat ini. Jadi kalau biru ini pasien very low risk. Kalau high risk confirm oke COVID, merah ini high risk, very high risk, severe, oke mungkin komplikasinya tinggi, misalnya yang sini adalah oke coklat warnanya. Nah, staff pun bisa menggunakan sama, cuman oke kodenya di sini lain ya bentuknya. Kemudian equipment pun sama, bentuknya lain. Ruangan pun oke perlu ada juga ruangan lain. Jadi, oh ruangan ini very high risk atau ruangan ini low risk. Kemudian alatnya, oh alatnya ini low risk, alatnya ini very high risk. Nah, ini adalah oke health indicator yang oke bisa diterapkan. Jadi, begitu oke ngelihat alat ini, wah ini belum dikalibrasi merah ini. Nampak di situ. Wah, ini sudah low risk, ini bagus ini. Staff. Wah, staff ini harus jauh-jauh kita karena beliau oke tadi belum cuci tangan dan oke baru oke selesai menangani pasien misalnya high risk. Pasiennya juga bisa kita lihat ruangannya begitu. Oh jangan masuk ke sini. Ini berbahaya, ini merah ini. Nah ini adalah oke hal-hal. Ya. Ya 10 menit lagi. Oke terima kasih Pak Indi. Kemudian di pasien. Oke ini tadi saya hanya bicara health ini. Nanti ada indikator lagi okupansi, ada indikator lagi safety. Tergantung warnanya ini. Ada indikator lagi security, cost, efisiensi. Nah, ini adalah oke indikator-indikator yang oke perlu oke diterapkan. Nah, ini oke misalnya nanti begitu indikator, oh ini tadi indikator, saya pun lupa kotak ini apa misalnya tadi. Oke, kotak segi 4 ini oh ruangannya. Ruangannya di sini hijau aman. Wah, di sini ini oke segi 5 ini apa ini? Segi 5 adalah oke pasien. Wah, ada pasien kuning nih. Hati-hati nih. Merah ini apa ini? Oke, tadi ruangannya. Waduh, ruangan ini berbahaya. Kemudian di sini oke toiletnya bagus ini. Kemudian oke storage-nya oke ya medium. Oke dan seterusnya. Kemudian kita bisa melihat oke gerakannya. Oh, pasien ini misalnya tadi pasien saya rasa. Oh, pasiennya ke sini. Oh, udah sini. Oh, udah duduk. Kemudian dokter datang dari belakang. Oh, dokter datang. Oh, dokternya di situ. Kemudian oh pasien dan dokternya sampai situ. Kemudian masuk ke ruang oke misalnya di sini tanya jawab misalnya. Setelah kuning ini si pasiennya tadi kuning, masih suspected. Oke, atau suspek COVID. Setelah itu wah merah karena habis oke dites ternyata mempunyai COVID-19 misalnya, jadi merah. Jadi ini adalah menjadi confirm oke COVID. Jadi nampak di sini. Oke, jadi oke silahkan selanjutnya membayangkan sendiri bagaimana oke aplikasinya. Ya, jadi oke kemudian oke muncul di sini, keluar lagi dan seterusnya. Kemudian kalau kita klik di sini, oke klik di sini, oh ini adalah X-ray model XXX serial number sekian, safety-nya medium.
Tapi informasi silahkan tambahkan sendiri. Ini kreativitas masing-masing. Kemudian kita mau lihat lagi, wah X-ray ini produktif nih. Oke, karena usage-nya hampir 100% ini. Sekarang pada bulan Juli nih. Bagus ini. Oke, ini. Kemudian pasien, siapa ya ini? Ataupun oke mungkin namanya tidak. Oke, kecuali mungkin dokter mau melihat, boleh. Oke, namanya ini, gendernya ini, oh COVID positif. Kemudian dokter in charge-nya siapa? Jadi kita pun oke bisa nampak juga oke di sini. Ya, tentunya oke dengan. Nah, jadi oke, tadi ini adalah map, kemudian aplikasi teknologi 4.0 di rumah sakit. Ini oke laporan komplain dari semua orang ke manajer rumah sakit. Jadi oke bisa, oke staff tidak menggunakan proper PPE, laporkan saja. Pengunjung tidak menjaga jarak, klik saja di situ online. Hand sanitizer habis, capture aja kemudian online dari staff medis kemudian ke staff teknis. Alat pengukur suhu rusak, ventilator rusak, ruangan panas, dimanapun kemudian bisa melaporkan. Kemudian dari pasien dan keluarga ke manajer rumah sakit. Dari pasien, saya menunggu terlalu lama ini. Nah, oke bisa komplain juga. Kemudian pemberitahuan secara online. Jadi ada notifikasi ke dokter, keluarganya, ke engineer, ke manajer, dan ke Kemenkes. Jadi kalau ada atas event, mudah nih. Oke, tinggal capture situ, enter, masuk ke Kemenkes. Oke, ini adalah oke mudah. Nah, apalagi oke sekarang ini, oke dengan adanya artificial intelligence, oke bisa nih membuat laporan tahunan secara otomatis. Jadi nggak perlu lagi laporan tahunan. Saya nggak tahu nih, health facts itu, oke atau ya health facts ya, oke kadang health fact tahun 2020 dapatnya kok ya 2022 gitu. Nah ini oke artinya lama gitu. Tapi kalau ada ini ya terupdate secara real time. Produktivitas staff, kebahagiaan staff muncul real time. Kemudian produktivitas dan kondisi almet real time. Statistik pasien oke juga oke real time. Statistik keuangan rugi nggak hari ini? Berapa pendapatan hari ini real time. Klaim BPJS juga nyaman. Oke sehingga Pak Presiden nggak teriak-teriak lagi. Kemudian oke proyeksi rumah sakit oke juga oke dapat ya. Gimana jumlah pasien setahun ke depan? Oke, AI akan memberitahukan. Oke, bagaimana kondisi aset dan investasi yang dilakukan setahun ke depan? AI akan memberikan. Apa SDM yang diperlukan lagi setahun ke depan? AI akan oke menginformasikan. Gimana ini kondisi keuangan setahun ke depan? Bangkrut atau tidak? Juga akan diinformasikan. Jadi ini adalah beberapa aplikasinya. Oke, ini nanti saya sebentar lagi ada demo 90 detik. Oke, mungkin oke Pak Hadi. Pak Hadi udah siap? Sudah, Prof? Oke, nanti saya habis ini ya. Saya belum, saya lanjutkan dulu biar nanti oke nyaman. Jadi nanti Pak Adi akan mempresentasikan bagaimana teknologi 4.0, teknologi yang kami sudah ada. Ya. Kemudian langkah-langkahnya apa ini? Nah, untuk rumah sakit baru diharapkan segeralah membuat cetak biru rumah sakit. Ya. Jadi visi, misi, tujuan, roadmap, SDN, oke, bangunan, sistem IT, sistem manajemen, analisis keuangan, oke itu buatlah. Kemudian buat master plan. Sekarang ini saya tekankan 2 master plan-nya. Jangan hanya infrastruktur, bukan master plan sistem fisik nyata saja. Tapi upayakan juga master plan sistem fisik maya atau teknologi rumah sakit, termasuk analisis keuangannya. Jadi ini kita tekankan dari awal. Kemudian pembuatan detail desain juga jangan detail sistem nyata saja, tapi sistem fisik maya. Sudah zamannya sekarang. Oke, juga lakukan simulasi dan analisis. Kemudian baru kita implementasikan fisik nyata dan maya tadi berdasarkan roadmap pelan-pelan. Nah, kalau yang yang sudah lama gimana? Ini yang kelas C atau kelas D ini. Oke. Kami ada aplikasi gratis. Oke, nanti yang tertarik hubungin kami aja. Oke, untuk manajemen pergerakan aset, staf, pasien, serta input data dalam sistem. Kemudian setelah itu kalau belum ada infrastrukturnya, bangunlah infrastrukturnya murah kok sekarang ini. Oke, kemudian pasang long ring RFID, BLE. Nanti saya lihatkan harganya berapa sih. Kemudian sediakan teks untuk pasien, staf, aset bergerak, kemudian customisasi aplikasi, kemudian integrasi aplikasi yang dikustomisasi dengan SIM RS kalau sudah ada, ERP kalau sudah ada, kemudian migrasikan database-nya ke sana. Kemudian tapi rumah sakit harus berinovasi terus. Tadi kan saya bilang, mereka baru, kembangkan sendiri aplikasinya. Jadi kami di awal introduce yang free, selanjutnya silahkan nanti kita bisa bersama untuk mengembangkan lebih lanjut. Berapa sih harganya? Nah, ini misalnya saya ambil salah satu contoh rumah sakit kelas C di daerah XYZ misalnya, 158 tempat tidur. RFID itu cuma 47.400 harganya untuk 158 tempat tidur. Kemudian luas bangunan, hotspot 75 WiFi. Oke, ini saya ambil di ini ya, di online shop ya. Oke, maaf saya tidak promosi di sini. Oke, jadi 150 juta misalnya. Kemudian Almed, teks itu murah sekali tadi, RFID-nya. Tapi kalau mau pakai sensor, WiFi juga boleh. Harganya mahal sedikit. Tapi juga segini. Nah, harganya cuma segini kok.
Oke, nggak banyak sebetulnya. Oke, ini materialnya saja ya. Oke, ini yang saya ingin berikan. Nggak mahal. Nah, tapi resikonya ini, kita lihat ini. Nah, risiko ini saya bagi 5 ini. Pertama, pasti ditakutkan keamanan data pasien. Kemudian kalau kecolongan nih. Ya, kemudian kedua, interferensi. Karena itulah jangan beli alat yang tidak lulus IMC ya. Pak Denny ada di sini. Dites dulu nih. Interferensinya supaya tidak yang ganggu yang lain. Kemudian juga yang kita takutkan nanti staf-staf ini gimana nih? Tidak siap nih. Ketidaksiapan staf. Kemudian nanti penganggaran. Wah, ini tidak paham, jadi nganggarkannya salah. Kemudian satu lagi, kalau kita implementasi ini terlalu inovatif, melanggar aturan. Ya mari kita mitigasi. Jadi kalau berkaitan dengan keamanan data, ya implementasikanlah 27.000 HIPAA dan seterusnya. Jadi pakailah software yang memenuhi kesehatan HIPAA, ISO 27.000, jangan yang tidak. Mitigasi, nanti bicara dengan kami ada metode ini sendiri. Ini pun nanti ada suatu mungkin session tersendiri untuk memitigasi hal ini. Ya. Kemudian ketidaksiapan rumah sakit ya sudah, training. PTPI akan menyediakan training-training yang free. Jadi kita sosialisasikan program ini, kemudian kita lakukan peningkatan kompetensi training. Tapi transformasi juga perlu melakukan transformasi digital. Tadi Pak Jokowi menurut Pak Denny tadi sudah teriak-teriak juga. Segera lakukan transformasi rumah sakit, jadi rumah sakit yang smart ya, dengan manajemen yang baik. Kemudian penganggaran yang tidak tepat tentunya lakukan studi kelayakan, pembuatan proposal penganggaran, tentunya diskusi dengan BPK kah, KPK kalau misalnya nggak yakin, dan lakukan pengadaan dengan prinsip-prinsip yang benar. Ya, niat tidak cukup, administrasi perlu juga kendalikan. Nah, aturan, pahamilah undang-undang yang ada, undang-undang kesehatan, rumah sakit, transaksi elektronik, dan seterusnya peraturan-peraturan menteri terkait. Jika belum ada, ya gunakan internasional standar. Selanjutnya, mungkin kita pelan-pelan untuk menasionalisasikannya. Kemudian patuhi aturan, tetapi tetap inovatif di jalan yang benar. Nah, selanjutnya, jadi saya tidak ingin sampai di sini. Kami menyediakan satu workshop tentang perencanaan cetak biru dan master plan sistem fisik maya rumah sakit. Jadi 5 hari. Jadi misalnya di sini ada teori yang contoh cetak biru sistem maya rumah sakit, terus nanti membuat master plan sistem maya rumah sakit, pembuatan cetak biru fisik maya rumah sakit, kemudian pembuatan master plan fisik maya rumah sakit, satu lagi adalah presentasi dan review cetak biru dan master plan rumah sakit. Cuman kita batasi 30 orang, nggak boleh lebih satu sesi karena memang ya. Tapi ini untuk pemilik rumah sakit, direktur, manajer, dan pimpinan dinas kesehatan yang kita harapkan. Silahkan hubungi ini. Nah, kemudian yang mau uji coba, jadi ini dalam rangka PTPI juga, lebih gratis, kami ada teknologi ini, siapa yang mau uji coba nanti silahkan hubungin kami, mendaftar di sini. Jadi ada tata caranya, hubungin kami, tentunya perlu ada tanda tangan, non-disclosure agreement, kita kenalkan sistemnya, nanti ada tanda tangan kerjasama, kemudian pembuatan rencana implementasi dan training untuk staf rumah sakit, dan mari sama-sama implementasi. Tapi ini kita batasi juga hanya 30 saja tahun 2020 ini, kalau lebih hubungin kami nanti. Ini untuk kelas B dan A juga suruh hubungin kami. Nah, sebagai kesimpulannya sebelum demo Pak Hadi 90 second tadi, jadi kesimpulannya bahwa teknologi 4.0 ini sudah tersedia dan digunakan di banyak negara. Presiden dan berbagai kementerian telah mendorong berbagai stakeholder untuk mengimplementasikan teknologi 4.0 termasuk di rumah sakit. Kemudian tanpa implementasi teknologi 4.0, maka sulit bagi rumah sakit Indonesia untuk tetap bertahan di era revolusi industri 4.0 dan era kebiasaan baru. Indonesia telah memiliki teknologi ini, banyak tadi startup. Mari kita bersama-sama, baik itu BUMN ataupun startup privat. Tinggal kemauan tinggi ya saya bilang ini, bukan kemauan tapi tinggi. Saya tekankan lagi, kemauan tinggi dari pimpinan rumah sakit untuk membuat perencanaan dan mengimplementasi teknologi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak perlu banyak uang di sini. Cukup dengan kemampuan masing-masing sudah bisa dimulai. Nah, PTPI juga memiliki pelatihan yang lebih komprehensif dan aplikatif untuk membantu pimpinan rumah sakit dalam merencanakan, mari sama-sama kita merencanakan hal itu. Tapi mohon maaf bahwa teknologi 4.0 ini akan membasmi korupsi. Jadi atau kebiasaan buruk yang dianggap baik. Ya. Jadi saya anggap sini korupsi adalah kebiasaan buruk yang dianggap baik. Jadi teknologi ini akan membasmi korupsi secara perlahan tapi pasti. Jadi memang perlu berhati-hati. Oke, demikian mungkin Pak Hadi bisa share screen sebentar untuk demonya, silahkan, 90 detik. Oke, Pak Hadi. Ya, sudah nampak screen saya.
Baik, ini adalah sistem yang sudah kami kembangkan, yaitu Smart Sistem Manajemen Aset Pintar Rumah Sakit, di mana salah satu fiturnya adalah registrasi secara otomatis, pelaporan dan pemetaan aset menggunakan peta 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk yang pertama kita ambil contoh untuk registrasi aset secara otomatis. Di sini kita menggunakan cukup scan QR yang ada dari manufaktur di aset. Sebagai contoh, kita scan QR kipas ini. Kemudian kalau sudah didapatkan detail dia, kita tekan OK, maka akan ada deskripsi. Di situ ada standby. Jadi kalau kita registrasi secara otomatis detail daripada aset itu akan ada. Submit untuk registrasi data. Kemudian akan otomatis tergenerate QR code. Ini adalah datanya berisi register number. Kalau misalnya terintegrasi dengan printer, kita bisa langsung print dan tampal ataupun ditempel ke asetnya. Kemudian ada untuk pelaporan, seperti pelaporan kerusakan, itu kita juga sama menggunakan sistem scan QR. Sini sebagai contoh ada QR yang sudah diregistrasikan. Jadi ada aset monitor, kemudian di sini ada kerusakan. Ketika kita melaporkan kerusakan, kita cukup tekan apa kerusakannya. Kita ketikkan misalnya karena monitor tidak menampilkan gambar. Kemudian kita foto aset yang rusak tadi. Contoh. Jadi kita bisa foto dari beberapa sisi, misalnya kita upload dari belakang, kanan, kiri, kita bisa. Dan jika sudah, cukup tekan submit. Secara otomatis nanti notifikasi akan terhantar ke bagian engineer. Jadi nanti ada laporan. Di engineer akan menangani laporan malfunction tadi. Jika dapat diselesaikan, engineer cukup tekan resolve. Tapi kalau dia tidak dapat diselesaikan dalam waktu itu, mungkin butuh investigasi untuk membuat work order, saya pilih investigasi. Tapi kalau tidak, cukup resolve. Kemudian submit. Maka di bagian yang report, tadi respons dari engineer akan terkirim sebagai notifikasi juga. Kita bisa lihat nanti statusnya adalah resolve. Ini adalah sisi mobile. Sekarang kita coba presentasi ke sisi website. Jadi dalam website ada dashboard yang menampilkan grafik jumlah registrasi aset, nilai-nilai aset, kemudian aset income, ketahanan aset, keamanan aset, dan presentasi penggunaan aset. Jadi ini diproses di dalam backend atau cloud. Kalau kita lihat untuk tracking aset dalam bentuk 2 dimensi, di sini kita bisa lihat pengkategorian berdasarkan tingkatannya. Jadi kalau kita pilih salah satu aset, akan nampak deskripsi presentasi daripada keselamatan, keamanan, produktivitas, ROE, dan kemudian deskripsi lainnya yang bisa kita tampilkan yang ditampilkan di layar. Kemudian kita bisa lihat juga detail daripada room yang ada. Kita bisa lihat security daripada room, safety-nya, healthy, dan productivity daripada room tersebut. Dan juga karena ada 2 sensor, sini ada sensor usage, jadi room itu kita bisa detect berapa penggunaan dayanya, penggunaan listrik. Jadi kita bisa lihat tracking. Untuk peta 3 dimensi, ini adalah tracking aset dan pasien. Jadi di sini kita bisa lihat ada pasien. Kita lihat kondisi pasien seperti apa detailnya. Ini di zoom. Detailnya. Kemudian kalau pasien ini datang ke rumah sakit, dia akan dipasangkan RFID sebagai tag. Kemudian kalau dia berpindah ke ruangan lain, maka akan secara real time akan terdeteksi perpindahan itu.
sana ke X-ray karena dari detail tadi kan ada pemeriksaan iris dada. Jadi dia kalau ada perpindahan nanti akan tracing ke ruangan ini. Kita bisa lihat juga kemudian di dekat website ada juga akan ada laporan secara otomatis, yaitu mengenerate seluruh data yang ada di website untuk ditampilkan sebagai report dari rumah sakit. Mungkin 90 detik saya, sekian Prof. Oke, ya terima kasih Pak Hadi. Jadi ini adalah salah satu contoh saja, yang sudah kami kembangkan ya. Dan mudah-mudahan ini nanti ya kita akan berikan coba gratis dan seterusnya. Silakan yang berminat untuk menggunakan ini. Jadi demikian Pak Indi. Saya kembalikan lagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan kita bertemu di Q&A. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya dan selamat siang. Baik, terima kasih Prof. Eko.